warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziah Ridwan dari PG PAUD semester 2 dari Universitas Terbuka. Baik, di sini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan bahasa ekspresi. Yang dimaksud anak dengan gangguan bahasa ekspresif adalah suatu kondisi yang terjadi pada anak usia 4-5 tahun di mana anak mengalami suatu gangguan, yaitu ketidakmampuan berkomunikasi dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya. Padahal tidak ada masalah untuk pemahaman bicaranya dalam berkomunikasi. Salah satu penyebab dari gangguan ini yaitu biasanya kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Contohnya seperti anak sejak kecil bila menginginkan misalnya makan, minum, ataupun buang air, dia hanya menunjuk dengan jari atau dengan kata-kata yang tidak jelas. Dan hanya orang tuanya saja yang paham hal tersebut. Nah, ini berkelanjutan hingga dia usia sekolah. Dengan gangguan bahasa ekspresif memiliki beberapa karakteristik atau ciri khusus, diantaranya yaitu yang pertama, anak tersebut secara postur tubuh itu normal seperti anak lainnya ya. Namun anak ini biasanya memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata ya. Lalu pemahaman bicaranya pun normal, namun tidak mampu mengungkapkan perasaan atau ide-idenya. Contohnya apabila ditanya tidak langsung menjawab, hanya terdiam atau tersenyum. Terus lagi hanya sebatas gestur atau gerakan tubuhnya ketika mengkomunikasikan sesuatu. Terus lagi ada lagi ciri-ciri dari anak dengan gangguan bahasa ekspresif ini, seperti anak akan lebih mudah tantrum ketika dia merasa marah. Biasanya itu terjadi ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dan terakhir yaitu biasanya anak ini tuh dalam kesehariannya di rumah ataupun di sekolah cenderung menyendiri, lebih kurang percaya diri gitu anaknya ya. Terus lagi kurang mandiri juga. Pada dasarnya, gangguan bahasa ekspresif pada anak ini dapat diperbaiki oleh anak tersebut dengan seiring berjalannya waktu, yaitu melalui perbaikan pola asuh dari orang tuanya. Namun, untuk lebih memaksimalkan penanganannya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu seperti menggali informasi tentang latar belakang anak tersebut, tentang riwayat kesehatan sejak lahir, misalnya keterlambatan dalam bicaranya, atau gangguan fisik anak tersebut, atau bahkan faktor genetik dalam keluarganya. Selanjutnya yaitu metode pendidikan di rumah atau pola asuh dari orang tua tersebut. Lalu selanjutnya kondisi lingkungan sekitar rumahnya. Nah, setelah menggali informasi, selanjutnya kita lakukan beberapa intervensi atau solusi. Yang pertama yaitu apabila ada pola asuh dan lingkungan yang kurang baik, kita cukup beri arahan untuk kepada orang tua tersebut agar orang tua itu lebih baik dalam menerapkan pola asuh dan mengontrol interaksi anak dengan lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu setelah menggali minat anak dan menemukan yang paling diminati, yaitu misalnya dengan memperkenalkan beberapa bakat dan keterampilan kepada anak tersebut, misalnya menggambar, mewarnai, bernyanyi, atau bahkan bermain alat musik ataupun berolahraga. Setelah kita tahu tentang minat yang paling diminati, selanjutnya kita menggunakan minat yang paling diminati untuk merangsang dan mengembangkan bakat bicaranya. Misalnya dengan mengajak anak tersebut untuk menggambar sesuai kesenangan dia, sambil menggunakan media seperti gambar atau media komputer, sambil mengenalkan huruf dan kata secara sederhana. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang gangguan dan cara penanganan anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi para guru PAUD seperti saya dan umumnya bagi para orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.